Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwani alhamdulillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Kita lanjutkan tentang masih dalam bab perbedaan pertama dalam bab iman, ya, dengan Murji'ah, yaitu Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Kemarin sudah sudah kita sebutkan ada iman itu menurut Ahlus Sunnah pertama adalah ucapan hati, perbuatan hati, ucapan lisan, perbuatan lisan, dan yang kelima perbuatan atau amal dari seluruh anggota badan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini yang harus kita pahami ini dulu nih. Jadi iman itu cakupannya qaulun wa amalun. Dia ucapan dan perbuatan. Baik itu ucapan perbuatan hati ataupun ucapan dan perbuatan lisan dan amalan seluruh anggota badan. Maka semuanya itu bagian dari iman. Itu iman. Tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Tidak bisa dipisah-pisah. Ini utuh. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing berdiri sendiri, ya. Ini harus difahami dulu nih Ahlus Sunnah. Sebelum antum melihat furuk atau firqah-firqah yang ada, antum meyakini dulu tentang keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan hati, ucapan dan perbuatan lisan, dan amalan seluruh anggota badan. Kemarin kita udah terangkan bahwa yang dimaksud itu adalah begini. Jadi ketika antum melihat seseorang dia sholat, itulah imannya. Ya. Kalau dia nggak sholat berarti nggak ada imannya. Dia beramal, segitulah imannya. Dia nggak beramal, ya begitulah imannya, gitu ya. Jadi iman itu bisa terlihat dari amal seseorang. Karena iman, ya, yang namanya iman itu bukan cuma tasdik, bukan cuma pembenaran, tapi dia takrir, ya, mengikrarkan, meyakini dan mengamalkan, itu namanya ikrar, ya kan? Jadi bukan cuma membenarkan, ya, bukan cuma membenarkan. Dari sini dulu yang kita harus pahami ini. Kalau antum sudah paham ini, baru kita lihat firqah yang berikutnya. Ya, di sini ada firqah tentang Jahmiyah. Ada Jahmiyah, ada Karamiyah. Ya, di halaman 36 dan 37. Jahmiyah arraful iman bi annahu ma'rifah. Kalau Jahmiyah tidak seperti Ahlus Sunnah. Jahmiyah itu mengakui iman itu hanya sekedar ma'rifah. Iman itu hanya sekedar ngerti, faham. Jadi kafir itu apa? Jahil. Ya. Kalau jahil berarti kafir. Ini menurut Jahmiyah. Tapi ini jangan dipotong, filmnya dipotong, ya, dipotong. Oh, jahil nggak kafir? Berarti jahil kafir? Enggak. Ini kita ngomong menurut Jahmiyah dulu. Menurut Jahmiyah, iman itu ma'rifah, ngerti, tahu, faham, ya. Pengetahuan, mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, itu cukup dikatakan dia. Fahaqamu ala kulli arafa Allah bil iman wa illam yantaqi lisanu bit tauhid aw yasdiqu qalbahu wa ya'malu qalbahu wa lisanu jawarih. Jadi mereka menganggap seseorang itu sudah mukmin kalau dia sudah mengetahui bahwa Allah itu ada, Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Walaupun orangnya enggak ngomong, lisannya enggak bersyahadat. Walaupun tidak beramal sama sekali, tapi kalau hatinya mukmin, maka dibilang mukmin.
hatinya mengakui iman. Ma'rifah bukannya ini loh, bukannya keyakinan, hanya sekedar tahu. Antum tahu nggak bahwa ada zat yang mengatur semesta? Ya, mukmin. Gitu. Ya. Jahmiyah. Maka para ulama sepakat, Jahmiyah ini firqah yang murtad. Murtad. Ya, kenapa? Iman cuma ma'rifah. Mau amal kayak mau enggak, mau percaya mau yakin atau yang penting dia tahu. Ini firqah Jahmiyah. Ini induknya. Induk dari Murji'ah ke sini ujungnya. Ya. Penyimpangannya sampai ke Murji'ah. Sampai ke Jahmiyah. Awalnya Murji'ah, tapi ujung-ujungnya pasti nyampe ke Jahmiyah. Ya, sampai ke Jahmiyah. Sampai nanti akhirnya komunis juga enggak kafir kok. Enggak semua orang komunis itu kafir. Kayak begitu. Kenapa? Masih agamanya. Karena beda-beda antara komunis Lenin, komunis Marxis. Jadi enggak semua komunis itu kafir. Ada komunis Tan Malaka, ada komunisnya Aidit. Ya. Ujungnya kayak gitu. Ya. Kenapa? Ya enggak semuanya kafir. Dia bilang yang penting ma'rifah. Kalau udah tahu berarti dia muslim. Mau sholat kayak mau enggak, mau ucapin syahadat atau enggak, tetap muslim. Itu Jahmiyah. Ini induk ini. Ujung-ujungnya gini Jahmiyah. Jahmiyah ini akhirnya jadi dikafirkan para ulama. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengkafirkan firqah Jahmiyah. Kemudian Al-Qaramiyah. Ini bagian dari Murji'ah juga, ya. Bagian dari Murji'ah. Jadi Murji'ah itu tidak meyakini, menyelisihi dari imannya, keyakinan iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada Qaramiyah. Kalau Qaramiyah apa? Qaramiyah adalah araful iman bi annahu al-iqrar wa tasdiq bil lisan dunal qalb. Kalau Qaramiyah, yang penting mulutnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Mau artinya yakin kayak mau enggak, ya, mau beramal atau enggak muslim. Ya, maka dikatakan fa kamu ala min nakil bilisan man nakil bilisanihi bil iman isman la hukman. Jadi mereka mengakui kalau seandainya orang sudah menyebut la ilaha illallah disebut muslim. La hukman, tapi secara hakiki enggak, karena hakiki tetap mereka meyakini ada dalam hati, itu hakikatnya. Jadi mereka cuma melabeli seseorang itu dilabeli muslim kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah. Ya. Kalau hatinya enggak, itu hatinya kita enggak tahu, urusan Allah. Atau dia bilang walaupun hatinya tidak meyakini, itu tetap dihukumi dia muslim. Faladhimu qawlahum najatul munafiq wa illam yuridu dzalik. Ya. Jadi menurut kaidah mereka, jadi orang-orang munafik selamat nih. Orang munafik enggak dimasuk neraka. Kenapa? Karena lisannya sudah berucap. Bahkan orang munafik sudah beramal. Ya kan? Orang munafik udah ngomong kan la ilaha illallah, bahkan salat, puasa, bahkan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi dari kaidah yang mereka punya yang dimiliki oleh Qaramiyah yaitu orang-orang munafik di zaman Nabi atau orang-orang munafik seluruhnya, mereka ini muslim, selamat di akhirat. Ya. Jadi kenapa? Li'anna an-najaa indahum lazimun fiha tasdiqul qalbi wa imani. Jadi menurut mereka itu yang namanya iman, ya, orang yang mengucapkan dengan lisannya dan mukmin, tapi sesuai ucapan mereka berarti jadi menurut mereka li'annan najah karena sebab keselamatan bagi mereka adalah konsekuensi dari pembenaran hati dan keimanan. Pembenaran hati dan keimanan. Fa khilafuhum fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Maka mereka menyelisihi, ya, berselisih pendapat. Maka sekali dikatakan
Sehingga perselisihan dengan mereka adalah dalam persoalan perkara yang menjadikan seorang disebut iman, label. Ya. Dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi selisih kita dengan Karamiyah adalah masalah pelabelan. Label menurut mereka, orang udah ngomong la ilaha illallah muslim walaupun enggak beramal. Kita katakan tidak cukup. Kenapa? Kalau cuma ngomong enggak dianggap. Ya. Nah, itu dua firqah yang sudah masyhur, Jahmiyah dan Karamiyah. Kemudian berikutnya apa? Amal Asy'ariyah. Asy'ariyah termasuk dari bagian Murji'ah. Faqad nukila 'anil Asy'ari rahimahullahu taala salasatu aqwal. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Asy'ariyah itu ada 3 macam. Ya. Ada 3 macam. Ahaduhuma mawafiqul lis-salaf. Yang pertama, pendapat Asy'ari itu sama dengan pendapatnya salaf. Makanya antum enggak bilang Asy'ariyah langsung murtad, enggak dulu. Karena ada sebagian Asy'ariyah yang bersesuaian dengan manhaj salaf. Ya. Ahaduhuma mawaqiful lis-salafiyah wal akhar, yang lainnya mawaqiful liqauli Jahm. Tapi ada pendapat yang lain, kedua pendapat yang lain mencocoki perkataannya Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah. Ya. Waqad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu nasara qaulil Jahm. Ya, seperti yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mereka menegaskan bahwa teksnya bahwa Asy'ari membela pendapatnya Jahm bin Safwan. Ya. Wa annal Asy'ari dzakara fi ba'di kutubihi qaulu Abul Husain As-Salihi. Ya, karena orang-orang Asy'ari biasa menukil dari ucapan Abul Husain As-Salihi yang berpendapat bahwa walladzi akhtarahu fil asma'i qaulus Salihi. Ya, adalah pendapat dari Salihi yang berkata Salihi adalah ya, mengatakan bahwa iman adalah ma'rifah. Ya. Wa qaulus Salihi huwa 'ain qaulul Jahmiyah al-qailina anal imana huwal ma'rifah. Ya, qaulus Salihi. Jadi ada pendapat dari sebagian firqah Asy'ariyah, yaitu bersesuaian cocok dengan pendapatnya Jahm bin Safwan atau Jahmiyah, yang menganggap iman itu cukup dalam hati atau pengetahuan aja. Kalau sudah ma'rifah maka dia muslim. Ya. Wa anal kufru huwal jahl. Jadi menurut Asy'ariyah, ya itu orang Jahmiyah, jadi orang jahil itu kafir. Ya. Jadi menurut Asy'ari, menurut Jahmiyah, jahil itu kafir. Karena lawan jahil itu ilmu atau ma'rifah. Jadi ilmu itu iman. Iman itu kalau sudah ngerti berarti dia mukmin. Kalau dia nggak ngerti berarti kafir. Gitu ya. Ini kata Jahmiyah. Tuh. Makanya jahil itu harus diselisihi, ya, jahil itu harus dikasih udzur. Ini menurut pendapat yang belakangan, ya kan? Supaya apa? Supaya menyelisihi Jahmiyah. Ini salah juga. Ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama bersesuaian dengan manhaj salaf. Pendapat yang kedua bersesuaian dengan Jahmiyah. Pendapat yang ketiga, nukilahu Asy-Syahristani, dinukil dari pendapat Asy-Syahristani. Asy-Syahristani, ya. Wa huwa tasdiq bil qalb, yaitu Asy'ari berpendapat bahwa tasdiqun bil qalb, pembenaran dalam hati. Wa amma qaul lisan wa amalul qabil jawarih fahiya furu'i. Dan adapun lisan dan amal ini hanya cabang dari keimanan. Ya. Jadi pendapat yang ketiga di Asy'ari, yaitu mereka menganggap iman itu pembenaran dalam hati. Adapun lisan dan amal ini cabang dari iman. Ya. Antum harus bedakan cabang dengan pokok ya. Karena cabang dengan pokok pasti beda. Akar dengan cabang beda kan? Beda ya. Kalau menurut Ahlussunnah, lisan amal itu akarnya iman. Ya. Tapi kalau menurut Asy'ari,
Pendapat yang ketiga ini bahwa amal dan lisan itu cabangnya iman. Faman sadaqa biqalbihi saha imanahu. Maka siapa saja yang membenarkan dalam hatinya maka benar imannya, lulus imannya. Walau lam yantiqu bilisani, walaupun enggak ngomong dia. Walau li'adami ajzi, ya. Fatarja najatahu fil akhirah. Ya, walaupun tidak beramal. Maka urusannya tetap dia diharapkan selamat nanti di akhirat. Ini pendapat dari yang ketiga dari Asy'ariyah. Seperti yang dikutip dalam Al-Milal wan Nihal atau Majmu' Fatawahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, gitu ya. Nah, ikhwani hadrillah wa iyyakum, maka hakikat dari Asy'ariyah indat tadqiq annahu huwa qaulul Jahmiyah. Ya. Pendapat Asy'ari setelah diteliti itu adalah sama dengan pendapatnya Jahmiyah. Ya, ini di luar dari pendapat yang pertama yang sesuai dengan pendapat salaf. Ya, karena pendapatnya Imam Abul Hasan Asy'ari, Syekh Abul Hasan Asy'ari dulunya dia pendirinya kan paham Asy'ariyah. Tapi dalam kitab berikutnya dia rujuk, lalu dia membongkar tentang Asy'ariyah. Lalu dia bagi bahwa Asy'ariyah itu ada terbagi 3. Yang satu bersesuaian dengan salaf, yang kedua mengatakan bersesuaian dengan Jahmiyah, yang ketiga mengatakan bahwa lisan amal itu secabang dari iman. Ini tingkatan Murji'ah, Pak. Ya, tingkatan Murji'ah di Asy'ariyah. Nah, fahmul wafiquhum fi umur wa fariquhum fi umuri ghairi ma'thurah. Ya. Jadi adalah mereka mencocoki Jahmiyah pada persoalan dan menyelisih mereka pada persoalan lain yang tidak signifikan. Jadi ya, mereka mencocoki pendapat Jahmiyah. Asy'ariyah ini condong kepada Jahmiyah, condong ke sana. Ya. Awal yang pertama, fariqahum fi dhahiri ta'riful iman faqalu huwa tasdiq. Ya. Yang pertama kecocokan pendapat mereka dengan Jahmiyah yaitu pendefinisian iman secara lahiriah. Ya, yaitu mereka mengatakan iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran. Ya. Wal Jahmiyah qalu huwal ma'rifah, sedangkan Jahmiyah mengatakan bahwa iman itu ma'rifah. Ya. Jadi perbedaan secara zahirnya Asy'ariyah mereka berkata iman itu tasdik, pembenaran dalam hati. Sedangkan Jahmiyah menganggap bahwa pembenaran itu adalah iman itu cukup ma'rifah, mengetahui. Tapi wafaqahum fi haqiqatihi, tapi pada hakikatnya mereka sama. Kenapa? Wahya an jawadal ma'rifatu fil qalbi walau lam yantiqu wa ya'malu yarja biha an najah fil akhirah. Karena apa? Mereka sama-sama sepakat bahwa jika diketahui dalam hati walaupun tidak mengucapkan lewat lisan, maka orang ini juga diharapkan selamat nanti di akhirat. Pada hakikatnya kayak gitu. Ya. Jadi orang yang sudah tasdik benar dalam hati sama kayak saya orang Jahmiyah, walaupun dia enggak beramal, ya, yurja bihan najata fil akhirah, tetap diharapkan mereka itu bisa nanti selamat di akhirat. Jadi hakikatnya masih muslim lah menurut mereka begitu. Karena apa? Ada pembenaran dalam hati atau ucapan dari lisan saja. Pada hakikatnya mereka berharap sama itu. Pada hakikat itu. Fa indan nazar la yujadu farqu baina qaulihima fi ta'rifil iman fihim Jahmiyah. Ya, maka dalam pandangan setelah diteliti oleh para ulama bahwa pendapat mereka sebetulnya tidak jauh dengan pendapatnya Jahmiyah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, wafaqahum ala annahu yasihul iman duna natqil lisan. Mereka sepakat bahwa iman itu benar walaupun tidak diucapkan lewat lisan. Fa asbatu sihhatul iman fil akhirah ma'a wujudil ma'rifah wa ma sammuhu tasdiqan walau adaman natqi. Jadi mereka beranggapan orang yang mati walaupun enggak pernah mengucap lisannya tapi sudah ngerti Allah, sudah tahu imannya kepada Allah, maka dia dianggap juga selamat nanti di akhirat. Wa fariquhum fi i'tibaril iqrar bil lisan syartun li ijra'il ahkamil Islam ala zahir ala qauli jama'atu minal asy'ariyah. Perbedaannya ya, kalau mereka melihat ada orang mengucapkan la ilaha illallah lisannya, maka Asy'ariyah menganggap mereka labelnya muslim,
baru label muslim. Tapi hakikatnya belum. Jadi ini yang yang kita ceritakan ini orang-orang ahli kalam semua nih. Orang-orang yang bikin masalah iman jadi rumit. Antum nggak usah mesti paham, maksudnya asal ngerti aja kayak begitu gitu. Oh begini ya, pola fikirnya. Ini yang dibikin jelimet yang Anda bilang tadi bahwa iman itu sederhana sebenarnya kan. Menurut pandangan ahlu sunnah, iman itu kan cuma ada 5 tadi kan, qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, ucapan perbuatan hati, ucapan dan perbuatan lisan, dan amalan dari seluruh anggota badan. Sebenarnya sederhana itu. Ayo mereka dipilah-pilih, dipisah-pisah, akhirnya bingung sendiri. Pada hakikatnya kaidah-kaidah yang mereka buat hampir bersamaan. Ujungnya sama gitu. Kalau ditarik benang merah mereka sama sebenarnya antara Jahmiyah dengan Asy'ariyah. Gitu ya. Itu intinya seperti itu. Ya. Seperti yang ketiga, wafaqahum annal qaulu wal amalu laisa minal iman. Mereka bersepakat bahwa ucapan dan amal bukan bagian dari iman. Ini tentu Asy'ariyah yang tidak bersamaan dengan salaf ya kan, karena ada yang bersesuaian dengan salaf. Nah, ini yang dibilang Murji'ah yang berseberangan dengan manhaj salaf. Wa qala jama'ah anil ashar wal madhhab salaf. Adapun pendapat ada yang mengatakan ada sekumpulan Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang berpendapat atau sependapat dengan mazhab salafil iman wa nasruhu tentang masalah iman, persoalan iman dan membelanya ya. Di antaranya adalah Abul Abbas Al-Qalansi wa Abu Ali Al-Thaqafi. Ini yang bersesuaian dengan salaf ya. Abu Ali As-Saqafi, kemudian ada Abu Abdullah bin Mujahid Syekhul Qadi Abu Bakar As-Sahibul Hasan. Ya, di antara mereka ada beberapa seperti Qadi Abu Bakar dan Sahibul Hasan. Ya. Wa minhum man qala biqaulihi murji'atul fuqaha. Nah, ini yang sebagian mereka disebut murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha ini yang dibilang bersesuaian dengan manhaj salaf dalam anu. Seperti Ibnu Kullab, Al-Husain bin Fadl Al-Bajili, wa huwa anna al-iman tasdiqul qalb wa qaulul lisan. Karena mereka berpendapat iman itu pembenaran dalam hati dan ucapan lewat lisan. Ya. Kemudian kita lihat lagi, walladzi istaqarra alaihi qaulu amatil asy'ariyah fil iman wa huwa ma yaqarraruhu al mutaakhiruna minhum. Nah, yang menjadi pegangan mayoritas Asy'ariyah dalam persoalan ini adalah apa yang ditegaskan oleh ulama mutaakhirin dari mereka, yaitu annal iman huwa tasdiqun bil qalbi faqat. Ya, jadi ulama mutaakhirin dari Asy'ariyah mereka berpendapat bahwa iman itu hanya sekedar pembenaran dalam hati. Wa amal qaul fa huwa syartun lil ijzar. Wa amal qaulu fa huwa syartun li ijra'il ahkam fid dunya ma imkanin najah bidunihi fil akhirah. Jadi mereka berpendapat, ulama mutaakhirin dari Asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa iman itu cukup pembenaran dalam hati. Adapun ucapan ini hanya syarat untuk dilabeli sebagai seorang muslim di dunia. Ya. Adapun urusan di akhirat, dia tetap selamat walaupun tidak ngomong, yang penting ada pembenaran dalam hati. Pusing enggak tuh? Jadi rumit ya? Gimana kita lewatin aja, Bah? Pusing enggak? Enggak, kalau pusing kita lewatin. Hah? Oh, lebih jelas. Ada yang masih bingung enggak? Ada bingung enggak? Bingung ya? Semuanya bingung ya? Pas Suha doang berarti yang enggak bingung. Makanya gini aja lah, kita lewati dulu maksudnya. Pada prinsipnya gini jadinya. Asy'ariyah ya. Mereka berpendapat iman itu adalah
pembenaran dalam hati, dan ucapan lewat lisan. Ini hanya omongan doang sebenarnya. Tapi pada hakikatnya ketika praktek, mereka beranggapan orang yang benar dalam hatinya, berarti dia membenarkan dalam hati, maka dia mukmin. Begitu tuh kata Asy'ariyah. Walaupun enggak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin. Itu, ya. Dia bilang mukmin, mukmin. Adapun dia ngomong la ilaha illallah di lisannya, itu hanya sekedar menentukan status dia di dunia. Tapi kalau orang sudah mengatakan Allah itu sebagai Tuhan di hatinya, maka dia nanti di surga akan selamat. Di akhirat akan selamat. Walaupun enggak ngomong, walaupun enggak mengucap la ilaha illallah, walaupun tidak beramal. Ini Asy'ariyah, Jahmiyah, ya. Prinsip. Makanya, Pak, kaidah sama praktik itu harus sesuai. Ya kan? Ini Asy'ariyah, antara Asy'ariyah yang golongan ketiga tadi dengan Jahmiyah, secara teks itu beda, tapi prakteknya sama. Paham enggak? Dilihat prakteknya. Ya. Udah ya, kita loncat aja kali ya. Atau pusing? Pusing enggak gini? Karena sebagian Anda lihat udah sebagian ngantuk-ngantuk kayak gini gitu. Ada yang tidur, ada yang udah khusyuk banget. Mungkin capek siang hujan terus. Capek ngepel di rumah. Ya, insyaallah. Ya. Dah kita lanjut ke Murji'atul Fuqaha yang bersesuaian dengan salaf. Yang kayak gimana? Ini di halaman 40 ini. Amal Murji'atul Fuqaha wa hum man nasaba lahul irja' minal fuqaha, yaitu ahli fikih yang dinisbatkan kepada irja'. Siapa mereka? Hammad bin Abi Sulaiman. Dia min awail man takallama bil irja' wa nasarahu. Ini orang yang pertama kali menyeburkan faham irja'. Ya, Murji'atul Fuqaha. Wa qala bi qauli Abu Hanifah An-Nu'man rahimahumallahu ta'ala. Lihat, para ulama tetap mendoakan mereka berdua. Ya, Hammad bin Abi Sulaiman dan Abu Hanifah An-Nu'man rahimahumallahu ta'ala. Didoakan keduanya kebaikan. Udah kenal kan Abu Hanifah? Hanafi, mazhab Hanafi. Ya, Nu'man bin Bas, ya kan? Paham kan? Itu dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Ya. Wa qala bi qauli Abu Hanifah Nu'man rahimahumullahu taala, faqad akhrajul amal an musammal iman wa haqiqatihi. Mereka dikatakan, pendapat mereka ini berdua, mereka telah mengeluarkan amal dari penamaan iman dan hakikatnya. Wa qalu, dan mereka berkata, al amal laisa min haqiqatul iman. Menurut mereka, amal tidak menjadi bagian dari iman, bukan bagian dari hakikat keimanan. Wal iman huwa tasdiqul qalbi wa qaulul lisan. Jadi menurut Murji'atul Fuqaha, amal itu adalah tasdiqul qalb, pembenaran dalam hati, wa qaulul lisan. Ya, mereka enggak masukkan amal bagian dari iman. Tapi mereka berpendapat fal a'malul qulub, dikatakan fa a'malul qulub wal jawari laisat minal iman indahum. Jadi menurut mereka, siapa ya? Menurut mereka bahwa amalan hati dan amalan anggota badan laisa min haqiqatul iman, tidak masuk hakikat iman. Ya. Ma'a qauluhum bi fadlil amal wa annahu thamaratul iman. Tapi mereka beranggapan, ya, bi fadlil amal, keutamaan amal, annahu thamaratul iman, bahwa amal itu adalah buah dari keimanan. Ya. Antum kalau beriman hati antum beramal. Kenapa? Amal itu buah dari keimanan antum. Enggak mungkin orang beramal, orang beriman tapi enggak beramal. Jadi menurut Murji'atul Fuqaha, yuthabu alaihi wa annahu yuthabu alaihi, bahwa amal akan diberi pahala, wa yu'akhadhu 'alal ma'asi, dan diberi dosa jika dia bermaksiat, wa yuziru binaqsil amal, bahkan ya berpengaruh kepada
kurangnya amal, ghairu annahu la yazulul iman bi zawalil amal. Ya. Jadi apa namanya? Bukan bagi dia, mereka mengatakan bukan bagian dari iman, dan bahwa hilangnya ucapan dan perbuatan tidak menjadikan iman itu hilang. Iman tidak akan hilang. Ya. Karena hal itu mereka bukan bagian dari iman. Amal itu hanya bagian dari, amal itu adalah samratul iman, buah dari keimanan. Kalau seorang beramal berarti itu buah dari keimanannya dia. Ya. Jadi mereka beranggapan kalau orang nggak beramal sama sekali masih tetap dianggap mukmin, masih dianggap mukmin, tapi dia dosa besar. Dia dosa besar. Ya, ini menurut Murji'atul Fuqaha. Ya. Fahum aqarru anal insan la yakunu mu'minan illam yatakallamu bil imani ma'a qadratihi alaihi. Maka mayoritas mutaakhirin, ya, Asy'ariyah menyelisih pendahulu mereka dalam hal tasdik mereka berpendapat, ya, maka barang siapa aqarru anal insan la yakunu mu'minan, dikatakan fahum aqarru, mereka berkeyakinan, ya, bahwa annal insan la yakunu mu'minan, seorang tidak dianggap mukmin illam yatakallamu bil iman ma'a qudratihi alaihi. Ya. Tidak jadikan seorang mukmin jika dia tidak yatakallamu bil iman, tidak ngomong dalam keimanan, tidak berbicara dalam iman sesuai dengan kemampuannya. Wa qaru anna iblis wa fir'auna kuffar. Mereka berkeyakinan bahwa iblis itu dan Fir'aun itu kufar ma'a tasdiqu qulubihim. Mereka tetap berkeyakinan iblis dengan Fir'aun itu kafir. Ya. Padahal mereka membenarkan dalam hati-hati mereka, percayakan adanya Allah. Iblis percaya gak sama Allah? Percaya. Dia tetap dihukumi kafir. Kenapa? Amalannya menghancurkan iman. Fir'aun juga percaya akan adanya Allah, tapi menurut mereka itu tetap kufur. Ya. Ini kok diulang-ulang. Nah, ikhwani a'adzubillah wa iyyakum, fahum biidkhalihim qaulul lisan fi haqiqatul iman bila yalzimuhum anna ayaqulu biqaulil salaf fi dukhuli amal qalbi wal jawari fihi. Maka dikatakan pendapat mereka yang memasukkan ucapan lisan ke dalam hakikat keimanan, sehingga mereka bersesuaian dengan pendapat salaf dalam memasukkan amal hati fi dukhulil amal qalbi wal jawari fihi, masukkan amalan hati dan amalan seluruh anggota badan. Iz'illatil idkhalu wahidatun, ya, karena alasan masukkan sama, ya kan. Wa bi ikhrajihim iyyaha minhu yalzimuhum qaulul jahmiyah. Nah, sedangkan kalau ucapan mereka yang mengeluarkan masalah amal terhadap dari iman ini bersesuaian dengan Jahmiyah. Idza illatil ikhraji wahidah, jika cara mengeluarkannya sama. Jadi ada kalanya ini berdempetan ya Asy'ariyah. Jadi ketika ada Asy'ariyah, kita enggak serta-merta bisa langsung mengkafirkan mereka, enggak bisa. Ya. Asy'ariyah karena mereka juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Yang sudah jelas kafirnya itu Jahmiyah, yang menganggap bahwa iman itu hanya sekedar ngerti dan paham dalam hati. Ya. Dah. Sekarang huna masail, ada masalah berapa? Masalah yang luar biasa. Huna masail, ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Masalah pertama. Ba'du man dakhalat alaihi syubhatil irja. Nah, ini langsung kena nih, langsung ke masalah kita yang sekarang. Ya, sebagian orang yang terpapar syubhat irja saat ini. Ya. Sebagian orang yang terpapar syubhat irja saat ini. Fi asrina, dalam masa kita ini. Siapa mereka? Mimman yaqarru bi dhahiri qaulus salaf.
Mereka ngomong kemana-mana, ucapan mereka, keyakinan mereka sama seperti ucapan salaf. Annal imana qaulun wa amalun, bahwa iman itu ucapan dan amal. Narahum yuhalifuna aqidatus salaf fi haqiqatil iman ma'a iqrarhum biha zahir. Ya. Kelihatannya, ya, kelihatan. Mereka itu seperti orang-orang salaf sama. Ini orang yang terpapar firqah irja, syubhatnya irja. Mereka tampak seperti salafi. Ketika teriak sama, mereka berkeyakinan yang iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Tapi narahum yukhalifuna aqidatus salaf. Tapi prakteknya mereka menyelisihi praktek akidahnya salaf. Fi haqiqatul iman, dalam hakikat iman. Ngomongnya sama dengan salaf, tapi prakteknya berselisihan dengan salaf. Ma ikrahum biha zahir. Ya, sekalipun secara lahirnya mereka mengakui mereka itu salaf. Repot ini. Yang begini kan yang repot kan, ngaku salafi tapi sebenarnya terpapar syubhat irja. Ya. Wa dzalika fi umuri minha. Nah, lihat pendapat-pendapat mereka. Ya. Itlaqul qawlu binajati tarikil amali zahir. Mereka memutlakkan pendapat selamatnya orang yang meninggalkan amal lahir. Siapa saja yang tidak beramal selamat muslim. Ini menurut mereka. Padahal dakwah-dakwah mereka, kajian-kajian mereka menganggap iman itu masuk ucapan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Ya. Tapi prakteknya mereka memutlakkan pendapat orang yang enggak beramal sama sekali bisa masuk surga. Prakteknya kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, itlaqul qaulu bi annal amalu zahir syaratul kamal. Mereka bermutlakkan pendapat bahwa amal lahir adalah syarat sempurnanya iman. Ya, syaratun kamalil iman. Antum bedakan antara syarat dengan rukun. Ya, syarat dengan rukun. Ini mulai mereka melintir lidah. Mukmin itu harus beramal. Kenapa? Amal itu syaratnya iman. Sedangkan ahlu sunnah menganggap iman itu ada amal itu hakikatul iman. Hakikat iman dengan syarat iman itu beda. Antum tahu bedanya di mana? Antara syarat dengan rukun apa bedanya? Syarat di luar, sedangkan rukun bagian dari sesuatu. Anda sering ngasih contoh kalau rukun dari tembok. Rukun tembok apa aja? Pasir, batu, semen, air, ya kan? Itu rukun tembok. Nggak jadi tembok kalau salah satunya nggak ada, itu rukun namanya. Kalau syarat jadi tembok apa? Tukang, ya nggak? Duit, itu syarat jadi tembok, ya kan? Ini pelintiran mereka. Dianggap amal itu syaratnya iman. Jadi bukan bagian dari iman, tapi syarat harus, kalau mau jadi iman harus beramal. Gitu. Kalau nggak amal, ya tetap namanya tembok. Karena ini di luar. Walaupun kita bilang tidak akan pernah jadi tembok kalau nggak ada tukang, kan itu ya. Nah, itu. Jadi mulai memelintir dari sini. Kelihatannya ringan kan ya. Dianggap bahwa amal itu syaratul iman, syarat keimanan. Mutlak tuh. Dia bilang begitu. Siapa ini? Murji'ah, orang yang terpapar virus irja. Yang ketiga, itlaqul qaul bi anna al-amal yakfi minhu li sihhatil iman, qaulul lisan. Memutlakkan pendapat bahwa amalan yang cukup dalam menentukan keabsahan iman adalah cukup ngomong saya muslim. Nah, muslim dia. Faman qala faqad amila bizamihim. Maka kalau menurut dia, kenapa? Lisan itu jawarih. Lisan itu bagian dari anggota badan. Jadi kalau sudah mengakui saya muslim, maka dia muslim walaupun enggak beramal. Dimutlakkan sama dia itu. Ya, dimutlakkan. Jadi kalau udah ngomong saya muslim, muslim dia. Kenapa? Ya udah amal kan. Kan iman itu ucapan dan amal. Nah, itu yang ngomong kan lisan kan amal kan.
Berarti kalau lisan udah ngomong berarti sudah jaga muslim. Kenapa? Lisan bagian dari anggota badan. Ya kan? Bingung nggak teman? Hah? Ngerti tidak Pak? Pasti begitu kan ya? Ini maksudnya pelencengannya sedikit-sedikit Pak, nggak langsung ke sana antum. Antum nggak langsung digiring ke sebelah kiri nggak? Digeser dikit-dikit. Makanya namanya syubhat. Syubhat setan tuh begitu. Maka Nabi mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, sibran bi sibrin, zira'an bi zira'in. Itu untuk ingat itu. Antum akan ngikuti ini pendapat orang-orang sesat itu. Ya kan? Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Karena orang sesat itu enggak langsung ke sana, enggak. Kayak Syiah kan enggak mungkin mengkafirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin. Kalau dia dakwah Nabi Muhammad itu kafir, selesai. Enggak ada yang masuk Syiah, betul enggak? Ya enggak? Didakwahi dulu. Yang kafir itu enggak semua sahabat, cuma Muawiyah. Dia ini orang politisi, kan gitu kan? Muawiyah udah masuk, terbongkar, Muawiyah hancur namanya, besokannya Umar, besokannya Utsman, Ali dulu, Ali jadi kelompok dia kan, Utsman dulu, Utsman kena Umar, Umar kena Abu Bakar, Abu Bakar dikafirkan, Nabi dikafirkan, itu Syiah tuh, ya kan? Jadi sedikit-sedikit perangkapnya. Begitu juga orang Murji'ah, nggak langsung antum dipakai, nggak langsung dia bilang iman nggak bagian dari iman, nggak. Dipelintir dulu, iman, amal itu syaratul iman. Ya kan? Kalau sudah ngomong berarti kan lisan itu kan bagian dari anggota badan, berarti dia sudah mukmin. Oh. Nanti kalau udah ke sana, nih yang keempat ya. Itlaqu al-qaulu bi'idhari ubadil kubur. Memutlakkan memberi uzur kepada penyembah kubur. Kenapa? Bil jahli. Karena dianggapnya bodoh mereka. Wa adamu takfirihim, dan tidak mau mengkafirkan para penyembah kubur. Illa, kecuali ba'dal fahmil ladzi tantafi ma'hu syubhatul mani'ah. Jadi bagian dari orang yang terkena syubhatnya irja, mereka tidak mengkafirkan penyembah kubur. Kenapa? Mereka jahil. Sampai kapan? Sampai dijelaskan. Kalau mereka sudah paham, tantafa'ul mawani, sampai hilang semua syubhat-syubhatnya. Kayak ada yang begini pahamannya. Pernah jumpai orang paham seperti ini enggak? Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh. Jadi mereka enggak cukup. Jadi mereka mereka tidak cukup merasa bahwa belum tegak hujjah dengan sampainya wa mutlaqul fahmu wal idrak li nususul kitab wa kitabi was sunnah li ajli takfiril musyrikin. Jadi bahwasanya menurut mereka enggak cukup ilmu balagh atau sampainya ilmu sekedar paham dan mengetahui teks-teks Al-Qur'an dan sunnah dalam pengkafiran musyrikin. Jadi beda Pak. Iqamatul hujjah dari sisi salaf, yaitu ketika sampainya Al-Quran dengan bahasa mereka, itu tegak hujjah namanya. Jadi kalau dulu sampai Quran, terus ada terjemahan pakai bahasa yang dia mengerti, itu sudah tegak hujjah. Itu sudah tegak hujjah. Ya, aduh lagi seru-serunya Isa, gimana nih? Gimana? Kita lanjutkan minggu depan aja? Ya. Kita lanjutkan minggu depan aja ya. Karena lagi tegang-tegangnya, mendingan tegang berhenti daripada udah turun seperti antum udah tahu gitu kan, selesai. Ya. Mendingan diputus lagi sedang nikmat-nikmatnya berhenti. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih semangat lagi datangnya, jadi nggak ada yang ngantuk ya. Karena terbawa situasi siang yang terus hujan, jadinya kita separuh ngantuk juga. Ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi ya tentang orang-orang yang terpapar syubhat irja. Ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.